Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Kasyishaf dengan NPM 2017-21500-442 akan melanjutkan materi dari kelompok saya, kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengintegrasian EndNote ke dalam Microsoft Word di mata kuliah menulis ilmiah. Baik teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah apa itu EndNote. EndNote merupakan aplikasi bibliografi yang berfungsi untuk membuat dan mengatur database referensi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Thomson Reuters. Namun, saat ini program EndNote diproduksi oleh Clarified Analytics. Lalu, apa sajakah fungsi EndNote? EndNote berfungsi untuk mengatur dan mengelola referensi Anda dalam database referensi pribadi. Yang kedua, memindahkan dan mengunduh referensi dari sumber bibliografi menjadi referensi database pribadi Anda menggunakan EndNote. Selanjutnya, fungsi ketiga EndNote adalah EndNote dapat menggunakan berbagai macam gaya bibliografi untuk berbagai aturan penulisan jurnal. Dan yang keempat, berikut pencarian literatur manfaat di internet dapat langsung menggunakan EndNote. Menghindari kemungkinan dan potensi plagiat atau plagiarisme. Yang kedua, memudahkan proses penulisan referensi atau daftar pustaka terintegrasi dengan Microsoft Word. Yang ketiga, memudahkan penggantian model citasi seperti APA, Harvard, Vancouver, dan lain-lain. Dan yang keempat, memudahkan pengguna dalam mengelola file, artikel, dan jurnal yang ada di dalam hard drive komputer ataupun laptop. Selanjutnya, mengintegrasikan program EndNote dengan Microsoft Word. Salah satu tanda bahwa Microsoft Word kita terhubung dengan EndNote, terdapat menu EndNote pada toolbar di Microsoft Word. Berikut adalah tampilan EndNote di Microsoft Word pada Windows. Pada gambar ini, yang digunakan adalah program EndNote tipe X9 ya, teman-teman. Baik, selanjutnya langkah yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan aplikasi EndNote dengan Microsoft Word. Yang pertama adalah pilih rujukan yang akan dimasukkan ke dalam paragraf. Untuk memilih lebih dari satu rujukan, gunakan Shift jika berurutan, atau Ctrl jika rujukannya terpisah-pisah. Yang kedua, pada Microsoft Word, letakkan kursor pada baris yang akan dimasukkan rujukannya. Pilih EndNote X9, kemudian pilih Insert Selected Citation. Lalu, lakukan semuanya pada referensi yang akan kita buat daftar pustakanya. Bisa dilihat pada gambar di samping kiri ini ya, teman-teman. Baik, langkah selanjutnya adalah memilih Style Reference. Style Reference adalah format penulisan atau sistem penulisan rujukan pustaka.
langkah pertama yang dilakukan adalah klik EndNote X pada toolbar Microsoft Word, lalu pilih style apa yang diinginkan, seperti Harvard, Vancouver, APA6, dan lain-lain. Maka secara otomatis akan terbentuk citasi dan daftar pustaka sesuai dengan stylenya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam atau jenis-jenis style, citation, atau referencing style. Yang pertama di sini ada style Harvard. Style Harvard atau sistem Harvard ini menggunakan nama penulis atau tahun publikasi dengan pemunculan secara alfabetis. Kita bisa lihat contohnya di sini, latar belakang sebagai bahan rujukan dan daftar pustaka di bawahnya sebagai penulisan atau perujukan pustaka. Yang kedua di sini ada style APA6 atau American Psychological Association edisi ke-6. APA6 ini umumnya digunakan untuk mensitasi sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Kita bisa lihat bentuk kepustakaan atau format penulisan perujukan pustakanya seperti di slide ini. Lalu yang terakhir di sini ada Vancouver style. Vancouver style ini menggunakan penomoran atau pemberian angka yang berurutan untuk menunjukkan rujukan pustaka. Bentuk penulisan pustakanya bisa dilihat di slide ini, teman-teman. Teman-teman, setelah kita mengenal EndNote serta fungsinya, EndNote ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, software EndNote ini mahal, karena Anda harus melakukan pembelian EndNote dengan harga 3.584.000 sekian. Namun, terdapat software EndNote Basic yang menyediakan pilihan gratis, tapi banyak fungsi yang dikurangi dibandingkan software berbayarnya. Lalu, kekurangan EndNote yang selanjutnya adalah butuh waktu untuk terbiasa dengan software, dan Anda mungkin harus menginvestasikan waktu mengikuti pelatihan agar Anda lancar menggunakan program EndNote ini. Dan kekurangan EndNote yang terakhir adalah EndNote dapat di-download pada laptop dan komputer Anda. Tapi, pastikan bahwa sistem operasi, misalnya Microsoft Word atau Mac OS spesifikasi komputer atau laptop Anda, kompatibel dengan kebutuhan software ini. Baik teman-teman, kesimpulan pada materi kali ini adalah program EndNote ditujukan untuk membantu Anda mempermudah menulis karya ilmiah, terutama menggabungkan antara tulisan Anda dengan sumber-sumber tulisan atau referensi. Program ini tidak ditujukan untuk menggantikan program pengolah kata seperti Microsoft Word, melainkan ditujukan untuk melengkapinya. Dengan demikian, kita tetap dapat menggunakan Microsoft Word atau program pengolah kata lainnya.
sebagai program untuk menulis karya ilmiah, ditambah dengan program EndNote untuk mengelola dan mengatur sumber tulisan Anda. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi kali ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.